Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Agustiano sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi program komputer. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aditya Dimas Prasetyo, kemudian ada Aldin Rofi Asmadentara, lalu ada Muhammad Hafiz Rucita, kemudian Muhammad Afli Fitriansyah, lalu ada Rama Aditya, dan yang terakhir ada Fergie Agustiano, saya sendiri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian dari Microsoft itu sendiri. Microsoft Corporation adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkantor pusat di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat, memberi lisensi, dan mendukung berbagai produk dan jasa terkait dengan komputer. Perusahaan ini didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975. Microsoft merupakan pembuat perangkat lunak terbesar di dunia menurut pendapatannya. Microsoft juga merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Kemudian saya akan memberitahu kalian mengenai jenis-jenis dari Microsoft. Yang pertama ada Microsoft Excel, kemudian ada Microsoft Word, dan yang terakhir ada Microsoft PowerPoint. Yang pertama mengenai Microsoft Word. Microsoft Word merupakan sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Saya Muhammad Hafiz Rucita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Fergie Agustiano. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat biodata di Microsoft Word. Tab stop adalah tempat di mana kursor akan berhenti saat kita akan menekan tombol tab. Berikut adalah langkah demi langkah membuat formulir data mahasiswa. 1. Jalankan Microsoft Office Word 2007. Start program Microsoft Office. Microsoft Office Word 2007. 2. Setelah itu muncul halaman baru dari Microsoft Office Word 2007, dan ini contoh gambarnya. 3. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengganti tipe font dan ukurannya, karena tipe font default dari Microsoft Word 2007 adalah Calibri. Untuk merubah tipe font dan ukurannya, pada keyboard tekan tombol Ctrl plus A. Setelah itu tekan tombol Ctrl Shift F, maka muncul kontak dialog font. Rubah font menjadi Times New Roman dan ukurannya menjadi 12. Setelah itu tekan tombol OK, dan ini contoh gambarnya. 4. Jika font telah dirubah, sekarang kita membuat judul halaman. Pada bagian atas halaman, ketikkan judul halaman, misal formulir data mahasiswa. Setelah itu select atau blok teks tersebut, lalu tekan tombol Ctrl+B agar teks tersebut menjadi bold. 5. Setelah membuat halaman judul, sekarang kita atur tab stop. Untuk mengatur tab stop, kita masuk ke dialog paragraf dengan cara mengeklik tab atau menu Fake Layout. Setelah itu, klik tanda panah di samping kanan paragraf. 6. Lalu muncul kotak dialog paragraf. Klik tabs indent and spacing, lalu klik tombol tabs, dan ini contoh gambarnya. 7. Setelah itu muncul kotak dialog tab. 8. Kita akan membuat 3 tab stop position. Tab stop position yang pertama untuk sama dengan, yang kedua untuk awal titik, dan yang ketiga untuk akhir titik. 9. Pada tab stop position masuk 4 cm, lalu klik set. Ulangi langkah tersebut dengan tab stop position yang berada yaitu 4,25 cm, dan ini contoh gambarnya.
Saya Aditya Dimas Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Hafiz Lucita. Oke, sekarang saya akan membahas tentang Microsoft Word. 10. Sekarang kita buat tab stop position yang ketiga. Pada tab stop position masukkan 15 cm. Lalu pada leader klik radio button nomor 2. Setelah itu klik set lalu klik OK. 11. Karena kita sudah mengatur posisi tab stop, maka pada rules atau penggaris akan tampil seperti di bawah ini. Nomor 12. Sekarang kita langsung mengisi konten halaman. Di bawah judul, ketikkan nama lengkap. Setelah itu, tekan satu kali tombol tab pada keyboard. Lalu ketikkan titik 2. Tekan lagi tombol tab pada keyboard sebanyak 2 kali. Lalu tekan enter. 13. Ketikkan lagi isi konten halaman. Misal, ketikkan name. Setelah itu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 1 kali. Setelah itu ketikkan titik 2 lagi. Lalu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 2 kali. Lalu tekan enter. Ulangi langkah ke-13 tersebut untuk konten tempat atau tanggal lahir. 15. Untuk konten alamat, ketikkan alamat. Setelah itu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 1 kali. Setelah itu ketikkan titik 2 lagi. Lalu tekan tombol tab pada keyboard sebanyak 5 kali. Lalu tekan enter. 16. Ulangi langkah ke-13 untuk membuat konten agama dan nama orang tua. 17. Silakan tambahin sendiri teks yang ingin Anda masukkan dan klik Ctrl+S untuk menyimpan dan Ctrl+P untuk di print. Ali Rofi Asmadiantara akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan oleh Aditya Dimas Prasetyo, yaitu cara mengatur tab. 1. Masuk ke beranda dan pilih peluncur dialog paragraf. 2. Pilih tab. 3. Di bidang posisi perhentian tab, ketikkan pengukuran yang diinginkan untuk perhentian tab. 4. Pilih perataan. 5. Pilih pemimpin jika Anda menginginkannya. 6. Pilih atur. 7. Pilih OK. Keterangan: untuk mengatur tab yang berisi titik-titik seperti membuat daftar isi, itu hanya mengubah di bagian leader sesuai keinginan. Contoh ada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu cara mengatur spasi. Mengubah spasi antar karakter. 1. Pilih teks yang ingin Anda ubah. 2. Pada tab beranda, klik peluncur dialog font. Lalu klik tab tingkat lanjut. Contoh ada gambar di bawah ini. Dengan catatan, jika Anda menggunakan Word 2007, tab disebut penspasian karakter. 3. Dalam kotak penspasian, klik diperluas atau dirapatkan. Lalu tentukan spasi yang diinginkan dalam kotak dengan. Contoh ada gambar di bawah ini. Selanjutnya, cara membuat tabel. Dengan menyorot baris dan kolom di grid. 1. Letakkan kursor di posisi tabel yang akan disisipkan di dokumen Microsoft Word. Pastikan bahwa tab insert telah aktif. 2. Di kelompok table, klik tombol add a table. 3. Dan di grid yang ditampilkan, gerakan pointer mouse untuk menyorot jumlah kolom dan baris untuk tabel yang ingin dibuat. Contoh ada gambar di bawah ini. Saya ingin menjelaskan yang telah dijelaskan oleh Alin sebelumnya. Apa itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola sebuah data dengan otomatis melalui berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, pengolahan data, pembuatan tabel, pembuatan grafik, hingga manajemen data. Cara membuat tabel dengan insert table. 1. Buka aplikasi Microsoft Excel yang ada di PC kalian. 2. Log pada halaman sesuai dengan jumlah kolom atau baris yang kalian inginkan. 3. Pilih tab insert, lalu klik table atau menggunakan shortcut dengan CTRL plus L atau CTRL plus T. 4. Maka akan muncul pop-up tentang My Table has headers. 5. Klik OK, maka akan muncul tabel sesuai dengan jumlah baris dan kolom yang sudah kalian log sebelumnya. Rumus pada Excel. 1. Average, sum, count, max, dan min. Sum. Fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambah sebuah angka yang kita tentukan sebagai argumen. Dengan kata lain, penggunaan sum
pada Excel adalah untuk menjumlahkan data atau langkah yang terdapat pada beberapa sel atau range yang ditentukan. Penjelasan rumusan: ketik sum dalam sel diikuti dengan tanda kurung buka. 2. Untuk memasukkan rentang rumus pertama yang disebut argumen, bagian data yang perlu dijalankan rumus, ketik A2 dibagi A4 atau pilih sel A2 dan seret melalui sel A6. 3. Ketik koma untuk memisahkan argumen pertama dari argumen berikutnya. 4. Ketikkan argumen kedua C2 dibagi C3 atau seret untuk memilih sel. 5. Ketika tanda kurung tutup, lalu tekan enter. Saya Ramaditya, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan teman saya tadi, Rafli, yaitu average. Fungsi average adalah suatu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Penggunaan rumus hitung rata-rata Excel: letak kursor ke baris nilai rata-rata, kemudian ketik rumus sama dengan average, buka kurung A1 hingga A7, tutup kurung, kemudian tekan enter. Untuk memasukkan data dengan mudah, setelah rumus sama dengan average, buka kurung, tandai seluruh data dari kolom C baris 2 sampai baris 11, kemudian beri tanda tutup kurung dan tekan enter seperti gambar di bawah berikut. Kedua, fungsi account. Fungsi account menghitung jumlah sel berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Gunakan fungsi account untuk mendapatkan jumlah enter di bidang angka yang ada di dalam rentang atau lari angka sebagai yang dijelaskan di gambar berikut. Kemudian fungsi max. Fungsi max pada Excel berfungsi menentukan nilai tertinggi dari sekumpulan nilai. Misalnya 90, 65, 77, 86, 94, 70, 89. Ketika menggunakan fungsi max, maka akan menghasilkan nilai 94 karena 94 merupakan nilai tertinggi dari data tersebut. Berikut sintaks fungsi max. Sama dengan max, buka kurung number 1, buka kurung number 2, tutup kurung. Keterangan: Nomor 1, nilai pertama dari sekumpulan nilai. Nomor 2, nilai kedua atau terakhir dari sekumpulan nilai. Misalnya, sama dengan max, buka kurung A3 hingga A7, tutup kurung. Artinya, mencari nilai terbesar dalam rentan A3 sampai A7. Akan dijelaskan di gambar berikut. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi min. Fungsi min pada Excel berfungsi menentukan nilai terendah dari sekumpulan nilai tersebut. Misalnya 90, 65, 77, 86, 94, 70, 89. Ketika menggunakan fungsi min, maka akan menghasilkan nilai 65 karena nilai tersebut adalah nilai terendah dari data tersebut. Berikut sintaks fungsi min. Sama dengan min, nomor 1, buka kurung nomor 2, tutup kurung dan seterusnya. Keterangan: nomor 1 ialah nilai pertama dari sekumpulan nilai. 2, nomor 2 nilai kedua atau terakhir dari sekumpulan nilai. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.